Titik terendah aku itu pas aku ya masuk ke ruang operasi ya. Sakit tuh ke mata aku. Semoga engkau mengampuni segala dosa-dosa aku sampai segitunya teman-teman. Pas USG itu dengan diagnosanya ada kista di kanan kiri, ginjal aku ada kista, terus lambungnya lo derajat-derajat begitu, itu aku sakit banget lah ya. Mungkin itu salah satu cirinya kali ya teman-teman ya. Nah, untuk yang kista yang di ginjal ini, kata dokter itu diobservasi dulu selama 3 bulan. Nah, makanya teman-teman yang masih sehat, jaga kesehatan ya teman-teman ya. Sehat itu mahal banget 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 dan banget teman-teman, beneran. Kalau maksudnya kalau bisa sembuh sih itu nggak masalah teman-teman. Itu apa, kalau terus berobatnya terus saya itu bisa menghabiskan uang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak tahu sarapan, masih sarapannya yang itu ya, ramah di perut. Ini soto nggak ada rasa, cuman kasih kecap tadi. Bismillah. Sarapan. Aduh, udah minum obat belum makan. Sarapan dulu. Yang berhubung sarapan guys. Dok, minta tolong tisu bunda ambilin. Anak pintar. Kok satu? Makasih. Ini sarapan teman-teman. Mau tak lanjut sarapan dulu ya. Oh iya, nanti kita lanjut bincang-bincang setelah aku makan. Alhamdulillah sudah selesai makan teman-teman. Alhamdulillah, nikmat yang untuk rezeki, nikmat hari ini. Makan lagi tuh bisa rasain enaknya tuh, nikmat banget. Sekarang minum obat sesudah makan. Nah, ini obat sudah makan buat nyeri perut. Masih segini, nanti kontrol lagi kalau sudah habis ya. Ini selama 2 bulan lagi aku terapi obat. Alhamdulillah, Masya Allah, nikmat sekali makan, enak. Makan gak ngerasain apa-apa itu enak, nikmat banget teman-teman. Ya teman-teman, aku mau cerita sedikit ya tentang pengalaman aku, titik terendah aku ya.
Titik terendah aku itu pas aku ya masuk ke ruang operasi ya, sakit terus masuk ke ruang operasi ya teman-teman. Itu adalah titik terendah aku. Aku udah menjalani operasi itu, masuk ke ruang operasi itu berapa kali ya, lahiran 5 kali teman-teman. Aku 5 kali itu masuk ke ruang operasi ya. Dulu waktu pertama pas lahirannya anak aku yang pertama itu ya, rasanya gimana, nggak, belum pernah kayak badan mau dipotong ya. Dulu ya rasanya tuh ya nangis, takut apa itu ada ya teman-teman ya. Tapi ya kedua ketiga kemarin udah kuat ya, udah kuat saking kuatnya itu kalau disuntik jarum itu udah ngeras, maksudnya udah nggak ada rasa takut-takutnya teman-teman. Beda dulu waktu belum terbiasa dengan operasi ya teman-teman. Aku kok mau diungkus saja udah takut banget, udah nangis-nangis. Nah, titik terendah aku tuh waktu kemarin sakit teman-teman ya. Sebenarnya itu kita kalau udah masuk ke ruang operasi itu dalam hati itu udah ngerasain teman-teman, ya Allah, kok badan kita kok di kayak gini doang yang kerasa begitu hina banget ya. Kalau maksudnya diadal-adal dilihat badan kita sama orang ya kan, dokter kan orang ya, kok kayak gini banget ya kalau sakit itu ya. Pasti ngerasain kayak gitu teman-teman kalau kita masuk ke ruang operasi. Kalau yang sudah merasakan masuk ke ruang operasi pasti kayak gitu ya. Ya tapi pas aku 3 kali udah, ya pokoknya setiap masuk ke ruang operasi itu aku merasa kayak gitu teman-teman. Pas merasa titik terendah banget aku tuh kemarin pas aku sakit yang kemarin ya, yang lambung itu teman-teman. Kalau yang polip dulu, operasi polip itu nggak begitu ngerasain, maksudnya ngerasa sakit banget, maksudnya cuman dulu itu tersumbat gitu loh teman-teman. Cuman kemarin pas operasi yang lambung itu endoskopi lambung aku itu kan di total, ngerasanya itu kayak ya Allah, hidup ya cuman begini doang, cuma diginiin doang. Apakah aku nanti akan di bis total kan nggak sadarkan diri ya, apakah nanti aku akan mata lagi apa enggak. Perasaan kayak gitu itu ada teman-teman, sampai dokter itu apa nenangin aku sampai tenang, kita sobat penenang juga. Karena ya gitu teman-teman, kayaknya kok ngerasanya itu kayak ya Allah, kalau aku misalnya sudah bisa membuka mata aku, kan namanya operasi kan ada resikonya ya. Aku juga sudah dibilangin pas mau operasi itu, setiap operasi apapun itu ada resikonya. Jadi aku kemarin dibilangin kayak gitu teman-teman. Aku udah apa menenangkan diri sendiri di dalam ruang operasi itu, menenangkan aku sendiri ya. Ya Allah, seandainya mungkin kalau aku tidak bisa membuka mata aku, semoga Engkau mengampuni segala dosa-dosa aku sampai segitunya teman-teman. Karena itu rasa takut rasa takut banget itu teman-teman. Dengan diagnosa yang pertama masuk aku pas USG itu, dengan diagnosanya ada kista di kanan kiri ginjal aku, ada kista, terus lambungnya lo rajat-rajat begitu, itu aku udah ngerasanya Allah, badan ya kalau ada sedikit lukanya aja begitu sakitnya ya, gitu nyeri banget teman-teman. Aku tuh udah berobat itu kemarin sebelum parah banget itu tuh, maksudnya sebelum dioperasi itu udah bolak-balik berobat itu sampai berapa kali. Cuman sakitnya itu tuh nggak hilang-hilang teman-teman. Jadi menjadi USG
Maaf ya, aku nggak apa ceritanya tadi yang apa yang awal mula aku masuk ke rumah sakit gimana. Aku ceritanya yang titik terendah aku tuh ya pas masuk ke ruang operasi lah. Cerita lah ini cerita aku pas aku di endoskopi kemarin itu pas tahu semua ada penyakitnya itu pas aku berobat berkali-kali. Cuman itu setiap obatnya habis tuh kumat lagi. Setiap obatnya habis tuh dada sakit, sesek, perutnya panas, kayak gitu terus berulang-ulang sampai sampai berapa kali berobat kayak gitu. Terus aku berobat lagi lah ke rumah sakit yang biasanya kan ke klinik, terus rumah sakit yang besar situ. Terus dokternya ngomongin kayak gitu, sejak kapan? Ya sudah lama aku sudah berobat berkali-kali tapi setiap obatnya habis kambuh lagi. Lah aku disaranin lah, nah, untuk apa, kita cari sumber masalahnya, sakitnya itu dari sakitnya itu dari mana. Nah, dokternya itu dokter jaga yang di IGD itu menyarankan ya teman-teman ya, aku disuruh apa ya, dicari sumber masalahnya sakitnya itu di mana. Nah, disarankan aku untuk USG. Setelah besoknya lagi aku di aku teruslah aku dirawat inap. Habis itu sampai ke sini sayang. Terus di USG besokannya, wah setelah kelihatan hasilnya lah itulah lambung aku ada lacet-lacet gitu. Yang di dada itu apa lebih parah karena kena asam yang di lambung itu teman-teman, asam yang di lambung. Nah itu yang lebih parah teman-teman. Nah kalau untuk yang di lambung itu kotor banget, cuma dibersihin ya, ada luka-luka tapi nggak sebegitu parah ya seperti yang ada di dada. Nah kelihatan juga ada apa, livernya sedikit terganggu karena makronis itu teman-teman. Makronis itu yang menyebabkan apa, livernya itu sedikit terganggu, kata dokter gitulah. Terus ada lagi hasil hasil USG-nya itu di kanan kiri aku itu ada kista kecil-kecil. Nah itulah teman-teman titik terendahku, ya Allah aku begini ya, punya penyakit gini ya, punya maksudnya ada luka sedikit aja sakitnya begini. Pantesan aku ya kalau nong ya gini lama, maksudnya dongkrok gini lama teman-teman. Nanti kalau pas kayak gininya lagi lempengnya itu sakit banget teman-teman. Untuk di lempengnya kayak gini itu kayak sakit sakit banget lah ya, mungkin itu salah satu cirinya kali ya teman-teman ya. Ya nah untuk yang kista yang di ginjal ini, kata dokter itu diobservasi dulu selama 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti diuji lagi apakah membesar, apakah enggak, apakah apa aman, apakah ini kista tidak bisa apa tidak mengganggu ginjal, apakah bisa mengakibatkan kebocoran ginjal gitu teman-teman, kata dokter begitu. Nah untuk saat ini aku masih terapi obat untuk lambung aku, untuk luka yang di dada aku karena karena akibat asam lambung yang naik itu loh teman-teman, mengakibatkan luka ke dadanya itu begitu teman-teman. Nah ini aku terapi obat nanti selama 2 bulan. Ini baru pertama, kontrol pertama, untuk yang pertama. Nanti setelah obatnya habis yang kedua. Nah nanti setelah itu apakah, pokoknya selama 2 bulan itu terapi obat kata dokter lah. Untuk ginjal yang kanan kirinya itu nanti setelah 3 bulan dilakukan USG lagi, apakah membahayakan, mengakibatkan kebocoran, apakah tidak masalah, gitu kata dokternya teman-teman. Nah makanya teman-teman yang masih sehat jaga kesehatan ya teman-teman ya. Sehat itu mahal banget 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 dan banget teman-teman, beneran. Kalau maksudnya kalau bisa sembuh sih itu nggak masalah teman-teman. Itu apa, kalau terus berobatnya terus saya itu bisa menghabiskan uang teman-teman. Aku kemarin aja untuk endoskopi kayak gitu aja itu habisnya
20 juta teman-teman. Untuk obat kemarin aku nebus ini untuk 2 minggu aja, itu kemarin habis 2 juta kurang 200 berapa, koma berapa lah pokoknya, 1.700.000 koma berapa ini untuk obat 2 minggu itu. Nah, nanti kontrol kedua katanya mau dikasih obat yang untuk 1 bulan, udah biarin nggak apa-apa, nggak tahu berapa habisnya. Jadi seperti ya sehat bisa jaga ya teman-teman ya. Buat kalian yang masih sehat, ya bukannya sok sok mengguru ya teman-teman ya, cuman ngasih apa aku kayak ngasih apa ya, yang ini ya, ini loh yang aku alami itu namanya, ini yang aku alami, bisa sharing-sharing ke kalian. Untuk kalian tidak makan sembarangan, jangan seringan makan yang kayak bakso seblak itu boleh sih boleh, tapi jangan terlalu keseringan teman-teman. Ini aku kayak gini tuh mungkin karena dari dulu suka makan bakso, makan ya yang bermicin-micin, sering banget kayak gitu teman-teman. Jadi ya itu juga nggak bagus teman-teman, itu mungkin kistanya itu dari situ, aku ngerasain itu kayaknya dari situ ya. Kalau kista di rahim dulu aku ada, cuman kalau di rahim itu kan bisa hilang dengan menstruasi kata dokter ya, tapi pas di USG alhamdulillah itu kistanya itu hilang, alhamdulillahnya teman-teman, karena aku masih rutin setiap bulan menstruasi, walaupun aku sudah steril tapi aku masih masih rutin setiap bulan itu masih menstruasi, alhamdulillah teman-teman. Oke teman-teman, itu sharing-sharing aku, pengalaman aku, sakit aku kemarin. Siapa tahu ada pertanyaan apa, bisa kalian tulis di kolom komentar, nanti insya Allah tak jawab ya teman-teman ya. Ya buat kalian yang masih sehat, jaga kesehatan ya. Sehat itu mahal, dan jangan demi demi nafsu, misalnya ya nafsu karena suka terlalu pedas, kita makan mulut kita itu enak makan teman-teman, tapi untuk lambung kita itu kasihan, yang kasihan itu lambungnya terluka. Bukan hati ya, hati juga kalau udah asam asam lambung itu, asamnya naik ke dada itu ya, dada kita juga yang terluka, hatinya juga yang kena kemarin ya. Kalau liver kan hati kan ya, sama juga hati ya, liver itu hati, jadi tuh livernya itu kan sedikit terganggu kemarin ya, dikarenakan itu makronis gitu teman-teman. Udah sekian dulu tadi sharing-sharing aku, siapa tahu ada pertanyaan buat kalian, silahkan tulis di kolom komentar ya, nanti insya Allah tak jawab satu-satu misalnya ada pertanyaan. Oke, sekian dulu vlog aku hari ini, terima kasih banyak sudah menonton. Buat kalian aku ucapin banyak terima kasih, sehat-sehat buat kalian semua, diberi kelancaran rezeki dan umur yang panjang, amin. Sekian dulu vlog aku, jangan lupa like, comment, and subscribe, ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.